Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rekan-rekan, kita memulai kembali kajian kita seputar hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam. Saya ingin mengulang beberapa poin penting pekan lalu pada hadis ke-79. Di antaranya bahwa Aisyah meriwayatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai salat dengan takbir. Dan saya sudah pernah gambarkan bagaimana takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Digambarkan hizwal mankibain, sejajar dengan kedua pundak beliau. Dan digambarkan oleh Imam Nawawi, komentator Sahih Muslim, bahwa sejajarnya itu adalah seperti ini, berada di bawah garis telinga atau di atas ujung telinga. Jadi begini boleh, atau lebih turun sedikit. Baik, kita ulangi. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis sedikit. Jadi cara takbir seperti ini atau seperti ini. Kemudian yang berikutnya digambarkan dalam hadis sebelumnya, hadis ke-78, bahwa Rasulullah membiasakan para sahabatnya, dirinya sendiri untuk membaca doa iftitah. Dan doa iftitah itu ada beberapa versi. Dalam kitab atau syarah Umdatul Ahkam disebutkan ada 5. Salah satunya yang paling tenar mungkin adalah sebagai berikut. Saya pun membaca seperti itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya, itu adalah bagian dari doa iftitah. Kalau ada rekan-rekan kemudian menemukan riwayat yang lain, seperti misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina samawati wal ard, dan seterusnya, itu juga dibolehkan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sebelumnya. Kemudian setelah itu kita juga membahas bahwa para imam atau kita sendiri membaca Al-Fatihah dengan beberapa cara. Pertama, bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Karena itu jika kita membacanya seperti berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sah Al-Fatihah. Atau kita membaca bismillah secara diam-diam atau secara qomat kamit. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, perlahan, baru Alhamdulillahirabbil alamin, sah Al-Fatihah. Atau kita sama sekali tidak membaca Al-Basmalah sedikit pun juga, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat hadis Aisyah ini. Kata beliau adalah Nabi memulai salat dengan takbir, kemudian beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan Aisyah tidak menceritakan bahwa Nabi membaca bismillah sebelumnya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa untuk bismillah yang apakah merupakan bagian dari awal surat Al-Fatihah, menjadi 3. Bismillah bagian dari Al-Fatihah, bismillah bagian dari Al-Fatihah tapi dibaca perlahan, dan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ini. Kemudian disebutkan wa kana idza raka' lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik, dan adalah Nabi setelah itu ruku', dan ruku' Nabi tidak mendongak kepalanya, tidak terlalu ke bawah, tapi betul-betul lurus dan siku, sehingga kalau ditaruh suatu benda gitu ya, tidak akan jatuh di atas punggung Nabi yang sudah siku-siku tersebut, dan matanya menghadap ke posisi akan sujud nanti. Bagaimana dengan tangan Nabi? Tangan Nabi diletakkan di atas lutut beliau dengan tangan dan jari jemari dibuka. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Dan adalah Nabi jika bangkit dari ruku', beliau betul-betul bangkit dengan i'tidal, diam beberapa kejap, beberapa saat, baru kemudian beliau memulai sujud. Dan ketika sujud juga beliau tidak cepat-cepat untuk melakukan gerakan yang lain, sampai ketika bangkit dari sujud betul-betul berdiam, berdiri, berdiam dan duduk dengan betul, dengan sempurna, baru kemudian melakukan sujud demi sujud dan seterusnya. Dan adalah beliau setiap selesai 2 rakaat, beliau melakukan tahiyat. Dan ini biasanya terjadi pada salat-salat yang 3 seperti salat maghrib, dan salat-salat yang 4 seperti salat isya, kemudian salat zuhur,
dan salat asar ada 2 rakaat, ini yang disebut dengan tahiyat awal. Wa kana yafrishu rijlahul yusra, dan adalah Nabi menaruh kaki kirinya, menidurkan kaki kirinya dan di atas bagian belakang atau pantat. Kemudian kaki kanannya diberdirikan menghadap kiblat dengan jari jemari seperti ini. Wa yansibu rijlahul yumna, dan mendirikan kakinya yang sebelah kanan. Wa kana yanha an uqbatis syaitan, dan Nabi melarang kita salat duduk seperti syaitan. Duduk seperti syaitan itu kedua kaki di saling menindih begini di atas pantat. Ini duduknya syaitan. Tapi salah satunya gini dan kakinya seperti ini. Ini duduk yang betul pada tahiyat awal yang disebut dengan tasyahud awal atau tasyahud akhir, dengan bagian belakang atau pantat kita lebih miring lagi, lebih condong ke sebelah kiri. Dan duduk yang terlarang tadi adalah seperti ini, menduduki salah satu dari kaki itu, kanan di atas kiri atau kiri di atas kanan. Kemudian dilarang juga oleh Nabi SAW untuk duduk iftirash as-saba, duduk seperti duduknya seekor binatang buas. Dan ini bagaimana bentuknya? Seperti ini. Ini mohon maaf pantat, kemudian dibagi kakinya keduanya menghadap ke belakang. Itu adalah gambaran Nabi bagaimana orang yang sholat dengan cara yang salah, duduk yang salah, duduk seperti seekor binatang atau duduk seperti sesosok syaitan. Dan disebutkan oleh riwayat Aisyah ini, wa kana yakhtimus sholata bitaslim, adalah Nabi SAW menutup sholatnya dengan taslim. Karena definisi, karena gambaran sholat seperti ini, sehingga para ulama fikih mendefinisikan bahwa sholat adalah amalan yang dimulai dengan niat, terusnya dilanjutkan dengan takbiratul ihram, dan ditutup dengan assalamualaikum warahmatullah, atau dengan salam, dengan niat, rukun, dan syarat yang tertentu. Ini adalah definisi para ulama fikih terkait dengan masalah salat. Selanjutnya hadis ke-80. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hidwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Adalah Nabi kalau bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya, hidwal mankibain, artinya sejajar dengan bahunya. Itu tadi yang saya gambarkan. Tangan ini sejajar bahu, di atas sedikit, dekat dengan ujung telinga atau bagian atas dari telinga. Dan dua-duanya opsi di dalam kita melakukan takbir. Wa idza kabbara liruku', dan demikian juga beliau melakukan takbir itu dengan melambai saat ruku. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga saat beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Dan beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Wa kana la yaf'alu dzalika, artinya bertakbir dan melambai tangannya fi sujud, saat beliau hendak sujud. Bisa kita simpulkan dari hadis yang ke-80 ini bahwa ada 3 posisi di mana Nabi SAW bertakbir dan mencontohkannya dengan bentuk lambaian tangan. Mohon dicatat. Yang pertama, Allahu Akbar saat takbiratul ihram. Yang kedua, saat sujud, mau sujud, Allahu Akbar lagi, sujud. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, bangkit dari sujud, sami Allahu liman hamidah, tangan. Ini 3. Kemudian dalam riwayat lain tidak disebutkan di sini bahwa adalah Nabi SAW ketika bangkit dari tahiyat awal di salat maghrib atau salat-salat yang 4, zuhur, asar, dan isya. Nabi SAW setelah tahiyat awal, beliau bangkit ke atas, bangun Allahu Akbar, juga tangan dilambai dan bertakbir kembali Rasulullah SAW. Sehingga genaplah jumlah semuanya adalah 4 kali lambaian dengan 4 kali takbir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kecuali pada bangkit dari ruku tadi Nabi membaca sami Allahu liman hamidah. Dan disebutkan di sini secara tegas oleh Abdullah bin Umar, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, adalah Nabi SAW tidak melambai saat beliau ingin sujud. Dan ini disepakati oleh para ulama, bahkan sebagian besar mengatakan ijma', dengan beberapa pengecualian, di antaranya adalah Malik Ibnu Huwairits dalam Sunan Ibnu Majah atau Sunan Abu Dawud digambarkan bahwa beliau mencontohkan salat Rasulullah SAW dengan menunjukkan bahwa Nabi pernah suatu kali ketika ingin sujud atau bangkit dari 2 sujud, Nabi SAW bertakbir. Para ulama menyikapi riwayat dari Malik Ibnu Huwairits ini dengan 2 pendekatan. Yang pertama, bahwa karena hadis itu banyak perdebatan dan ada yang mengatakan hadis ini
sahih, ada yang bilang tidak, kemudian ada yang mengatakan bahwa ada permasalahan di perawi hadisnya atau orang-orang yang menceritakan hadis tersebut secara jalan periwayatan, sehingga kata mereka sebaiknya ditinggalkan karena hadis ini adalah hadis debatable. Kemudian cara pendekatan yang kedua, sebagian ulama mengatakan karena sudah ada riwayatnya dan saling menguatkan meskipun hadisnya tidak sampai pada derajat yang kuat atau sahih, para ulama dengan pendekatan kedua ini mengatakan boleh dilakukan. Jadi mau takbir, mau sujud kita berlambai tangan, kemudian bangkit dari sujud dengan melambaikan tangan. Ini jarang-jarang, tapi boleh dilakukan. Namun pendekatan yang paling abdal dari kedua pendekatan ini adalah pendekatan yang pertama, bahwa sudah banyak masalah yang berkaitan dengan hadis ini, dan banyak disoroti apakah Rasulullah ketika sujud dan bangkit dari sujud itu bertakbir dan melambai. Dan karena perdebatan sekalian aja kita tinggalkan bahwa kita tidak mengamalkan ini, tapi kita mengamalkan yang disepakati oleh para ulama. Saya ulang kembali lagi. Yang pertama saat takbir atau ihram melambai tangan dia dan mengucapkan takbir. Kemudian yang kedua saat ruku melambai tangan dan mengucapkan takbir. Kemudian saat bangkit dari ruku melambaikan tangan tapi tidak mengucapkan takbir, tapi mengucapkan Rabbana walakal hamd, atau jika sebagai imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah 3. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan setiap Nabi selesai dari 2 rakaat salat, maka diantaranya maghrib, isya, zuhur dan asar, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit dari tahiyat awal, beliau melambai tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar. Hadis berikutnya, hadis ke-81 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk sujud di atas 7 bagian tulang. Yang pertama, al-jabhah. Al-jabhah artinya dahi kita. Tapi yang unik, Nabi tidak menunjuk dahi, tapi menunjuk hidung. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa anggota sujud bagian pertama adalah dahi sekaligus dengan hidung. Jadi kita tidak boleh sujud hanya dahi saja yang kena, hidungnya tidak. Atau sebaliknya hidung saja tapi jidatnya tidak. Dan ulama berbeda pendapat tentang bolehnya kita meletakkan sapu tangan yang akan menutupi jidat kita tapi tidak tangan dan bagian anggota rukun tulang yang harus kena dengan tanah atau dinding atau lantai dari tempat kita salat tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa makruh meletakkan sapu tangan saja jika tidak melebar sampai seluruh anggota tubuh, dan biasanya kita sebut dengan sejadah salat. Kemudian anggota ruku yang kedua dan ketiga adalah kedua tangan. Tangan ini, tangan ini. Lihat kita ruku. Andaikan saya sedang ruku ini, supaya mudah saja. Kalau bukan acara ini, kita akan praktekkan sebenarnya. Seperti ini, ruku. Jadi 1, 2, 3. Ini bagian yang ketiga dari anggota badan kita yang disebut Nabi tulang, 7 tulang, yang harus terkena lantai saat kita sujud. 3 sudah. Dan posisinya digambarkan Nabi tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Tapi seperti ini. Hampir seperti saat sedang bertakbir. Dengan tangan semuanya jari jemarinya menghadap kiblat. Kemudian setelah itu, bukan seperti ini juga. Tidak seperti ini. Sehingga kita pernah mendapatkan gambaran mungkin dari beberapa kalangan sebelum ini, bahwa kalau laki seperti ini, kalau perempuan seperti ini. Tidak, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk ajaran salat laki dan berguna juga untuk perempuan. Yang betul adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sujud tangannya seperti ini dan dibuka lebar. Kata perawi hadis, kata orang yang menceritakan hadis itu, sampai kami bisa melihat putihnya bagian ketiak beliau. Ini menunjukkan tidak mungkin seperti ini. Pasti Nabi membukanya secara lebar. Adalah Ummu Salamah menceritakan, atau sahabiah yang lain. Rasulullah SAW ketika sujud, tangan dibuka, bagian ketek ini bisa kelihatan ketiaknya seolah putih, dan kalau ada binatang lewat di bawah dari tangan beliau itu, pasti binatang itu mampu untuk melewati tangan Nabi. Berarti dibuka lebar seperti ini. Baik, ini ketiga sudah. Kemudian yang keempat, warrukbatain. 2 yang keempat, yang ketiga, yang keempat dan kelima adalah 2 lutut. Dan satu-satunya bagian dari anggota ruku, anggota sujud dari 7 tulang itu yang boleh ditutupi adalah kedua lutut kita.
Karena itu adalah bagian dari aurat, sehingga celana ada berada di dalam celana, ada berada di dalam sarung lutut itu dan tidak boleh dibuka, terlarang untuk dibuka, dan itu adalah aurat kaum muslimin. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 adalah wa atraf al-qadamain, ujung kedua kaki kita, jari jemari kaki kita, seperti ini. Dan diriwayatkan afdalnya seperti ini, dan tidak batal salat jika kita membuka seperti ini saat sujud kedua kaki kita. Ini maksud saya kaki, bukan tangan. Saya hanya sekedar mencontohkan saja. Jadi ini, katakanlah kaki, salat rapat seperti ini. Ini yang afdal, dan ini yang dicontohkan oleh para ulama dari hadis Rasulullah SAW. Baik, saya ulang sekali lagi. Ada 7 kata Nabi anggota sujud, atau Nabi menyebutkan di sini tulang, yang itu harus terkena permukaan tanah, permukaan sejadah, permukaan karpet saat kita salat, saat sujud. Yang pertama, jabah, forehead ini, jidat kita, dahi kita, kalian dengan hidung. Kemudian yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat, yang kelima, kedua lutut. Yang keenam dan ketujuh, wa atraf al-qadamain, 2 ujung jari jemari kaki. Dan dirapatkan saat sedang sujud. Yang terakhir, rekan-rekan yang dimuliakan Allah. Hadis ke-82. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum. Adalah Nabi kalau bangun untuk melaksanakan salat, beliau bertakbir. Tsumma yukabbir hina yarka. Ini menunjukkan, hadis ini akan bercerita kepada kita kapan saja Nabi bertakbir. Pertama takbiratul ihram. Kemudian takbir lagi beliau ketika ingin ruku. Kemudian beliau saat bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun, dan saat berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamd. Maksudnya bangkit dari ruku. Tsumma yukabbir hina yahwi. Kemudian saat mau sujud juga bertakbir. Tapi tidak melambaikan tangan. Jadi takbir saja, tidak melambaikan tangan. Tsumma yukabbir hina yarfa' ra'sah. Kemudian bangkit dari sujud, beliau bertakbir lagi. Tsumma yukabbir hina yasjud. Kemudian saat sujud lagi bertakbir. Tsumma yukabbir hina yarfa' ra'sah. Kemudian bangkit dari sujud, demikian juga beliau bertakbir. Tsumma yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiha. Dan beliau melakukan itu takbir demi takbir itu, sebagian melambai tangannya, sebagian tidak, sampai beliau usai dari menunaikan salat. Wa yukabbir hina yaqumu min athnataini ba'dal julus. Nah, ini dia hadis yang menunjukkan juga bahwa Nabi ketika bangkit dari sujud, bangkit dari 2 rakaat atau tahiyat, beliau bangun ke atas seperti salat maghrib, tahiyat awal, bangun ke atas, beliau juga melafazkan takbir Allahu Akbar, dan dalam riwayat disebutkan adalah Nabi bertakbir dan melambai juga saat bangkit dari tahiyat awal itu. Baik, mungkin saya tambahkan satu hadis lagi, 83, an Mutraf ibn Abdillah qala shallaitu ana wa Imran ibn Husain khalfa Ali ibn Abi Thalib. Kata Imran ibn Husain, aku pernah salat, kata Mutrif, aku pernah salat bersama Imran ibn Husain di belakang Ali ibn Abi Thalib. Imran ibn Husain ini sahabat Nabi yang memeluk Islam bersamaan dengan masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu an, dan beliau terkenal dengan orang yang paling suka untuk memiliki ubudiyah yang baik, penekanan yang baik, sebagaimana semua sahabat, tapi masing-masing sahabat punya titik tekan masing-masing. Seperti Umar dikenal dengan ijtihadnya, kepemimpinan beliau, ketegasan beliau. Abdurrahman bin Auf terkenal dengan kedermawanan beliau, juga Utsman bin Affan. Sebaliknya Imran bin Husain terkenal sebagai zahid, abid, sebagai orang yang suka untuk menyucikan jiwa, mendekatkan pada Allah. Itu dia, Imran bin Husain. Jadi ceritanya dia dan seorang sahabatnya namanya Mutraf pernah salat di belakang Ali bin Abi Thalib. Fakana idza sajada kabbar. Jadi ternyata Ali salat jadi imam untuk 2 sahabat ini, dan beliau salat seperti salatnya Rasulullah SAW. Ditunjukkan di sini kalau dia sujud bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar. Jika bangkit dari sujud juga bertakbir. Wa idza nahadha min rak'ataini kabbar. Kalau bangkit dari 2 rakaat maka bertakbir juga. Falamma qada as-salata akhadha bi yadi Imran bin Husain wa qala. Setelah selesai salat, dia memegang tangan Imran bin Husain wa qala, qad dzakarani hadza salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di sini maksudnya adalah Mutraf bin
ibni Abdillah memegang tangannya Imran bin Husain, kemudian berkata bahwa orang ini, maksudnya Ali bin Abi Thalib ini, mengingatkan kita kepada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qala shalla bina salat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan rekan-rekan yang dimuliakan Allah pentingnya sunnah dalam salat, berpegang pada sunnah Nabi. Bertahun-tahun kita menjadi seorang muslim, kita menunaikan salat ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jatuh kewajiban iya, tapi mendapatkan pahala belum tentu. Yang satu-satunya dianggap salatnya berpahala adalah salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin terus kajian kita seputar hadis Nabi ini, dan pada pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang kita masih berkutat ada diskusi seputar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita salat-salat yang beliau tunaikan, baik salat wajib dan salat sunnah. Dan demikian yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.